지아야. 나 오늘 늦게 공부해야 돼. 로스쿨 시험 얼마 안 남았. 알았어. 널 사랑했던 순간을 기억할게. 내가 널 보고 아무 말 없이 고통을 혼자 간직한 채 집으로 가서 정리하는 거잖아. Drama yang dibintangi oleh Park Bo Gum ini akan sangat sukses dalam menghipnotis mata kita karena akan menampilkan kisah seorang pria miskin yang berusaha bangkit setelah keluarga, teman hingga cintanya tak ingin memandang pria lemah dan miskin seperti dirinya. Dikhianati dan diselingkuhi tepat di hadapannya secara langsung adalah poin utama dirinya untuk merubah nasib. Usahanya dalam merubah nasib akan seru untuk dinikmati karena akan melibatkan pengkhianatan hingga mengorbankan sahabat sendiri yang tentu saja akan membuat emosi kita geram. Seperti apa keseruannya? Tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Cerita dibuka dengan memperlihatkan seorang pria miskin bernama San Hye Jun yang harus merelakan masa mudanya dengan bekerja penuh seharian demi bisa menghasilkan uang. Hye Jun hidup di tengah tekanan keluarga, terutama sang ayah yang selalu menganggapnya sebagai beban keluarga. Ayah dan keluarganya selalu memaksa agar Hye Jun pergi wajib militer negara. Karena dengan cara seperti itu, mereka berharap agar Hye Jun bisa sedikit berguna. Tak seperti sekarang yang menjadi seorang pecundang yang hanya bermimpi saja. Hye Jun juga sering dibandingkan dengan temannya yang bernama Haeyo yang sekarang sudah sukses menjadi seorang artis terkenal. 가슴이 턱턱 막혀. 아버지 닮아. 됐어. 너도 그만 자. Walaupun sering dibandingkan dengan temannya, Hye Jun tetap menjaga persahabatannya dengan Haeyo. Ia juga memiliki sahabat bernama Ji-woo, dan ketiganya sudah menjalin persahabatan sejak mereka masih duduk di bangku sekolah dasar. Seperti saat itu, Haeyo sudah membantu Hye Jun untuk mengikuti audisi film. Audisi itu akan menjadi kesempatan terakhirnya, karena jika gagal, Hye Jun akan mengikuti kemauan orang tuanya, yakni mengikuti wajib militer negara. 미친놈 진짜. Tak hanya itu saja, dengan koneksinya sebagai seorang artis, Haeyo mengajak Hye Jun untuk menjadi model, sekedar untuk menambah-nambah penghasilan Hye Jun. Namun siapa sangka di tempat tersebut Hye Jun malah dipertemukan dengan seorang gadis hangat yang gaya bicaranya mampu menghibur Hye Jun yang kini sedang banyak tekanan. Gadis tersebut bernama Jungha. Berkat sifat hangat yang Jungha miliki, membuatnya sangat mudah untuk bisa lebih kenal dekat dengan Hye Jun. Dan untuk pertama kalinya pula, Hye Jun pun mau berbagi cerita dengan seorang perempuan. Namun sayang, di tengah kondisi yang sedikit bahagia itu, Haeyo dengan berat hati harus memberikan sebuah kabar, yang mana hasil audisi film telah keluar, dan hasilnya Hye Jun tidak lolos untuk memainkan sebuah peran. Mendengar kabar tersebut, seketika Hye Jun pergi dengan perasaan sedih. Dirinya sangat terpukul akan berita itu, karena ketakutannya kini sudah menjadi nyata, dan keluarganya pasti akan lebih membenci dirinya. Saat pulang ke rumah, ia langsung berterus terang memberitahu keluarganya akan berita buruk itu. Sang ayah yang mendengar hal itu merasa puas karena menurutnya anak gagal seperti Hye Jun tak pantas untuk mendapatkan sebuah keberuntungan. Di tengah penyiksaan yang keluarganya berikan, sang kakek adalah satu-satunya orang yang sangat menyayangi Hye Jun. Dirinya bahkan menjadi satu-satunya orang yang percaya jika Hye Jun pasti akan bisa meraih cita-citanya. Keesokan harinya, Hye Jun menemui temannya yang bernama Minji.
Saat itu Minji memberikan sebuah kebenaran yang mana sebenarnya Hyejun telah lolos audisi dan terpilih. Namun dirinya tiba-tiba digantikan oleh Haeyo hanya karena Haeyo lebih populer ketimbang dirinya. Mendengar kebenaran pahit itu, seketika Hyejun pun terdiam. Ia tak menyangka jika sahabat yang selalu membantunya adalah orang yang juga sudah menghapus semua mimpinya. Hyejun yang kini merasa tak memiliki lagi tempat untuk curhat, lantas meminta Jungha untuk bertemu dengannya. Di momen itu, Hyejun yang tadinya sedih seketika bisa melupakan semua masalahnya. Ia bahkan sedikit terpana akan kecantikan dan kehangatan Jungha. Namun naas, momen berharga itu tak berlangsung lama, karena saat itu hujan turun merusak suasana. Jungha sangat membenci hujan karena menurutnya dikala hujan turun ia selalu merasakan sendirian. Namun siapa sangka respon Hyejun membuat Jungha baper, yang mana ia berkata jika dirinya akan cepat menghubungi Jungha di saat hujan agar Jungha tidak kesepian. Diceritakan tak hanya Hyejun saja yang menyukai Jungha, Haeyo juga ternyata memendam perasaan suka terhadap Jungha. Dirinya bahkan menjadikan Jungha sebagai penata rias pribadinya. Hal itu sengaja ia lakukan agar dirinya bisa lebih mudah untuk mendekati Jungha. Di samping itu, Hyejun juga datang ke salon Jungha untuk menemuinya. Namun setibanya di sana, ia malah mendapati fakta jika mulai hari ini Jungha ditugaskan oleh bosnya untuk menjadi asisten pribadi Haeyo yang akan bertugas untuk memperhatikan penampilan Haeyo saat syuting film. Hyejun benar-benar mulai merasa jika semuanya nampak mustahil untuknya. Dimulai dari cita-cita hingga cinta, nampaknya hanya ditakdirkan untuk dimenangkan oleh Haeyo saja. Walaupun faktanya memang seperti itu, Hyejun sudah berusaha sebisa mungkin untuk tidak membenci Haeyo. Namun ia tak mampu menahan emosinya. Dan setelah mempertimbangkan keputusan, ia pun memutuskan kembali ke salon Jungha dan memintanya agar memotong rambut Hyejun. Karena Hyejun sudah memutuskan akan pergi untuk mengikuti wajib militer. Di keesokan harinya, kita diperlihatkan Minji yang mendapatkan kabar baik dari sutradara yang tempo hari mengadakan audisi. Berkat usahanya, sutradara itu akhirnya mau memberikan sedikit peran untuk Hyejun. Hyejun yang mendengar hal itu seketika senang. Ia sangat berterima kasih terhadap Minji karena telah mau menolongnya. Hyejun langsung memberitahu ibunya akan kabar gembira itu. Sang ibu yang memang sangat mendukung penuh anaknya tentu saja sangat bahagia. Namun berbeda dengan sang ayah yang terkejut sekaligus marah di saat anaknya akan memainkan sebuah film. Di hari berikutnya, Hyejun juga memberitahu Jungha akan berita itu. Jungha tentu saja senang karena Hyejun tidak akan pergi untuk wajib militer, yang artinya mereka akan sama-sama memiliki waktu untuk sering bertemu. Jungha mengatakan hal itu dengan sedikit tidak sadar. Namun Hyejun yang mendengar perkataan itu menganggapnya sebagai sebuah pengakuan akan perasaan Jungha kepadanya. Jungha bahkan mengajak mabuk bersama untuk merayakan keberhasilan itu. Dan di momen itu, kepolosan Jungha membuat Hyejun semakin jatuh hati kepadanya. Sepulang mabuk di sebuah persimpangan, Jungha yang dalam kondisi masih setengah sadar menyampaikan sebuah pengakuan jika sampai saat ini ia belum pernah berpacaran dan dirinya sangat ingin menaruh kepercayaannya untuk orang yang benar-benar tulus mencintainya. Mendengar pengakuan itu, seketika Hyejun pun sadar jika itu adalah sebuah kode alam untuk dirinya. Diceritakan di keesokan harinya Hyejun akan mulai syuting pertamanya sebagai seorang aktor. Sebelum itu, Minji terlebih dahulu membawa Hyejun ke salon untuk memperbaiki penampilan. Secara kebetulan, salon yang mereka datangi adalah salon tempat Jungha bekerja. Baik Jungha maupun Hyejun tentu saja tak menyia-nyiakan kesempatan untuk saling dekat lebih dalam lagi.
Namun siapa sangka di hari itu Haeyo juga datang ke sana. Di sana Haeyo mulai menyadari kedekatan yang terjadi di antara Hyejun dan Jungha. Kemudian di syuting pertamanya Hyejun harus berperan sebagai seorang mafia kaya raya yang cukup jahat. Hyejun mampu berakting dengan sangat bagus. Di saat syuting berlangsung, dirinya dengan sengaja merubah dialog yang seharusnya ia lakukan. Berkat aksinya itu, sutradara yang mengendalikan syuting tersebut menyukai kemampuan Hyejun itu yang mampu membuatnya lebih menonjol ketimbang pemeran utama. Pemeran utama di film itu bernama Park Do-ha. Ia sedikit membenci Hyejun karena menilai Hyejun sedang cari perhatian terhadap sutradara. Sementara itu, di samping yang berbeda, Jungha sudah resmi menjadi asisten pribadi Haeyo. Dirinya sangat senang dengan pekerjaan barunya itu. Jungha sangat berterima kasih karena berkat Haeyo, ia akan mulai lebih dekat di kalangan para artis yang siapa sangka mau melihat bakatnya dalam merias. Dan sebagai tanda terima kasihnya, Jungha menawarkan sebuah hutang budi untuk Haeyo. Diceritakan, walaupun Hyejun sudah berhasil sedikit menggapai cita-citanya, tak serta-merta membuat keluarganya senang. Seperti saat itu, Hyejun masih mendapatkan tekanan dan perkataan yang tak menyenangkan, terutama dari ayahnya yang sampai saat ini enggan memandang keberhasilan Hyejun. Bahkan saat sang kakek membela Hyejun, ayahnya sampai-sampai berbuat durhaka, hanya sekedar tak ingin ada satupun Hyejun mampir terlebih dahulu ke rumah Jungha. Di sana Hyejun menanyakan jawaban atas pernyataannya tadi. Jungha hanya bisa terdiam. Dirinya hanya bisa salah tingkah karena tak menyangka akan secepat ini. Jungha berniat menolak dengan halus dan tak ingin menyakiti hati Hyejun. Namun siapa sangka dirinya malah kembali terbawa alur sehingga secara tak sengaja mengakui jika dirinya juga menyukai Hyejun. 그럼 좋아해 다음엔 아니야, 나도 좋아는 해. 연애. 아니야, 나야 해주면 고맙지. 그럼 할래. 하고 싶으면 해. Di hari berikutnya, Jungha mendapatkan kenaikan pangkat dari bosnya. Haeyo menjadi orang pertama yang memberikan selamat akan keberhasilan Jungha itu. Namun siapa sangka di momen itu Jungha malah memberitahu Haeyo akan hubungannya sekarang dengan Hyejun yang sudah resmi berpacaran. Mendengar hal itu, seketika hati kecil Haeyo pun menangis. Di sana ia harus bisa menyembunyikan kepedihannya lewat senyum pahit yang bisa menyembunyikan lukanya agar tidak terlihat oleh Jungha. Agar tidak menimbulkan kecurigaan jika Haeyo juga mencintainya, Haeyo pun berpura-pura mendukung hubungan Jungha dengan Hyejun. Dirinya juga mengantarkan Pati Sipi sang kakek yang sudah mendaftar untuk menjadi model sangat marah karena bisa-bisanya Hyejun melibatkan sang kakek dalam pekerjaan konyol yang selama ini Hyejun kejar. Sang ayah yang sangat marah karena terus menganggap Hyejun tak berguna, bahkan sampai menamparnya, yang membuat Hyejun sangat sedih karena saking bencinya sang ayah sampai sekejam itu terhadapnya. Hyejun yang tak memiliki kamar untuk meluapkan semua emosinya hanya bisa menangis di dalam mobil tua yang menjadi teman seperjuangannya. Walaupun sudah menangis untuk meluapkan semua kekesalan, tak serta-merta membuat Hyejun tenang, dan ia pun meminta agar Jungha mau menemaninya pergi ke taman. Di taman tersebut, ia mencoba melupakan semua kesedihan dengan bernyanyi. Dan di momen itulah, Jungha akhirnya menyadari betapa menjadikannya kehidupan yang selama ini Hyejun pikul sendirian. Jungha yang terbawa perasaan bahkan berani untuk berciuman dengan Hyejun. Di hari berikutnya, Jungha kembali menemui Haeyo untuk mengikutinya syuting. Dan di hari itu, Haeyo berniat akan melancarkan aksinya untuk mendapatkan perhatian dari Jungha. Namun akan tetapi, di saat Haeyo selesai melakukan serangkaian syuting di malam itu, Jungha malah pergi tanpa memberitahunya.
Ia lantas langsung segera pergi untuk mengejarnya. Hingga di sebuah persimpangan, Haeyo yang berhasil menyusul Jungha malah mendapati kenyataan pahit tatkala Jungha memberikan respon yang sangat dingin. Haeyo sangat sedih karena dirinya hanya bisa mencintai tanpa bisa memiliki. Ia juga sebenarnya sangat berat untuk melakukan aksi tak setia kawan itu. Namun mau apa lagi, karena dirinya sudah terlanjur dibutakan oleh cintanya kepada Jungha. Di waktu yang sama pula, diceritakan berkat syuting yang bagus di film pertamanya membuat Hyejun mendapatkan tawaran cukup bagus untuk menjadi pemeran utama di sebuah mini series. Hyejun langsung menemui Jungha untuk memberikan kabar gembira itu. Dan tentu saja sebagai kekasih, Jungha sangat senang dan akan terus mendukung Hyejun dalam membuktikan jika dirinya layak untuk nyor. Drama miniseries itu sangatlah viral. Nama Hyejun mendadak membanjiri semua media. Bahkan kini ia sudah memiliki fans militannya sendiri. Untuk merayakan kesuksesan itu, semua teman termasuk Haeyo makan malam bersama. Di momen itu, Haeyo harus berusaha menyembunyikan luka besar di hatinya di saat melihat keromantisan antara Hyejun dan Jungha. Saat acara berlangsung, tiba-tiba Haeyo mendapatkan pesan jika seseorang ingin bergabung bersama mereka. Orang tersebut bernama Kim Ji-a. Diceritakan, Ji-a adalah mantan pacar Hyejun. Dahulu kala, kisah cinta mereka sangatlah hangat, bahkan sampai-sampai mereka memutuskan untuk melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan. Namun di suatu waktu, Hyejun malah mendapati Kim Ji-a yang berselingkuh tepat di hadapannya sendiri. Konyolnya, Ji-a berselingkuh dengan pria yang lebih mapan dan lebih sukses ketimbang Hyejun dahulu. 널 사랑했던 순간은 기억할게. 내가 널 보고 아무 말 없... Kembali ke masa sekarang, walaupun bergabungnya Ji-a akan menjadi momen baik untuknya dalam menghancurkan hubungan Hyejun dan Jungha, dirinya tak bisa melakukan hal itu karena sudah dipastikan Jungha akan bersedih dan ia tak ingin melihat kesedihan menyelimuti Jungha. Dan oleh karena itu, ia pun memutuskan untuk menemui Ji-a terlebih dahulu. Di sana, Haeyo melarang Ji-a untuk menemui Hyejun karena saat ini pasti akan ada hati yang terluka. Melihat ekspresi Haeyo, Ji-a pun sadar jika kini Haeyo sedang menyukai pacar temannya sendiri dan hati yang dimaksud adalah hati Jungha. Walaupun sudah diperingati, Ji-a tetap nekat menemui Hyejun. Di sana, ia mengucapkan selamat atas keberhasilan Hyejun dan meminta agar mereka bisa temanan kembali. Akan tetapi, Hyejun yang sangat membenci Ji-a enggan memaafkannya begitu saja. Ia bahkan mengusir Ji-a agar segera pergi sebelum sesuatu yang lebih parah terjadi. Saat itu, untungnya Jungha sedang ke toilet yang membuat perasaannya aman karena tak melihat masa lalu Hyejun yang kembali. Jungha dan Hyejun kemudian menikmati hari yang bahagia itu bersama. Keduanya kini bahkan menjadikan hujan sebagai momen untuk memperkuat hubungan mereka. Di momen itu, Jungha merasa dirinya sangat bahagia dan tak percaya jika dirinya kini sudah mendapatkan sebuah hubungan yang membuat masa mudanya tak sia-sia lagi. Namun di samping itu, sebenarnya Hyejun dibuat sedikit ketakutan karena kini bayang-bayang mantannya kembali ke kehidupannya. Hyejun juga tak munafik jika hati kecilnya masih menyimpan rasa suka kepada Ji-a. Di pagi berikutnya, publik Korea dibuat gempar akan sebuah berita yang mana Charlie Jung ditemukan telah meninggal karena bundir di rumahnya sendiri. Untuk mengirim Hyejun ke Singapura untuk menjumpai penggemar di luar negeri. Sementara kepergian Hyejun ke luar negeri itu, Jungha merasakan kesendirian yang sebelumnya belum pernah ia bayangkan.
Di tengah kesedihan dan kesendirian itu, secara tiba-tiba Hayo mendatanginya di rumahnya sendiri. Namun keputusan Jungha sudah terlalu bulat. 그만. Di samping akhirnya ia dipertemukan kembali dengan Jungha. Dan kali ini di level yang sudah sepadan, Jungha mau membuka hatinya kembali. Sehingga hubungan mereka pun akhirnya bisa balikan kembali. Dan film pun tamat. Ditutup ending bahagia untuk Hyejung dan Jungha. Sekian dari kami. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Sekian dan terima kasih banyak.